berikutnya, pemateri berikutnya. Ambil kopi terus ini Mas Tio. Oke, kita berikutnya ke Mbak Wita Kartika Nurani. Di sini tulisannya Wita Nurani, berarti disingkat aja ya, Mbak Wita Nurani. Ya. Oke, nah dengan judul panggilannya Mbak Wita. Setuju? Setuju. Setuju. Nanti ada yang pakai Mbak Ani lagi. Oke, judulnya kali ini ialah Low Carb Diet in Daily Practice. How to start and how to focus on target. Target. Bagaimana fokus dengan targetnya. Mudah-mudahan ini juga nanti presentasi mengajarkan gimana supaya stay on track. Jangan gampang tergoda, jangan gampang cheating. Mudah-mudahan ada di sini juga sehingga membantu para member untuk memperkuat motivasinya untuk sampai mencapai targetnya dan sustain. Oke, silakan Mbak Wita. Dikasih pencerahan kepada warrior kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini mungkin saya hanya sekadar sharing ya. Topiknya juga saya pikir saya banyak dibantu dengan pembicara yang sebelumnya sangat detail. Jadi saya pikir tugas saya tidak terlalu berat kali ini. Jadi low carb diet in daily practice. Bagaimana sih memulainya? Gimana sih kita bisa fokus pada target ya? Akan saya bagi menjadi dua ya, bagaimana cara memulainya dan bagaimana untuk fokusnya. Untuk memulainya kita akan memerlukan komunikasi yang baik dan kita bisa menambahkan beberapa pertimbangan ilmiah. Untuk memulai sesuatu kita mesti jelas ya, bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu. Lebih banyak menahan diri untuk menggunakan istilah-istilah yang mungkin kurang appropriate ya, kurang cocok untuk lingkungan-lingkungan tertentu. Jadi kita fokus inginnya apa sih yang ingin kita sampaikan. Jadi keep it simple, disederhanakan, kita menjadi pendengar yang baik, mungkin menghindari kosakata yang rumit. Misalnya ini contohnya nih, autofagi boleh digunakan untuk grup para expert, kita membahas tipe-tipe autofagi. Tapi ya jangan dipakai untuk pasien buta huruf. Jadi sesuai dengan situasi yang ingin kita raih ya. Sebaiknya juga singkat, nggak perlu lama. Nature-nya manusia itu tidak berkonsentrasi dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi hanya bisa konsentrasi dalam waktu yang singkat. Dan yang paling penting, saya pikir tetap harus sopan ya. Kita tahu bahwa 80% komunikasi itu komunikasi nonverbal. Jadi pendekatan yang baik akan membuat pasien ini percaya mereka itu bakal mendapat manfaat. Jangan lupa bahwa materi dan cara menyampaikan materi itu sama-sama pentingnya. Misalnya ya, saya akan berikan contoh ilustrasi. Masuk ruang praktek, pasien ini baunya udah merosot, tangannya disilangkan, matanya nggak fokus, ujung bibirnya ke bawah, ini keningnya berkerut. Ya, sebaiknya kita juga nggak banyak tuntutan untuk orang-orang kayak gini. Jadi listen, bukan hanya hear, tapi listen, mendengarkan. Apa yang kira-kira jadi masalah utama, masalah kesehatan utama kita selesaikan dulu. Baru kita masuk ke persoalan medis yang lebih minor. Misalnya pasien yang dengan kaki diabetes, rawat dulu lukanya. Setelah itu kita mulai dialog pengendalian gula darah, diet tentang bagaimana, apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan. Jadi jangan langsung, karena kan pasien-pasien dengan kaki diabetes ini kan kualitas hidupnya nggak baik. Kenapa kok kualitas hidupnya nggak baik? Karena bau, karena mungkin ada keterbatasan fisik untuk melakukan aktivitas, mungkin rasa percaya dirinya juga terganggu. Jadi kita sebaiknya menahan diri untuk langsung masuk ke topik-topik utama seperti yang kita inginkan. Satu lagi nih, ada pasien, ibunya sosialita, gemuk, tasnya mahal, gelangnya setumpuk, gonjreng-gonjreng gitu, terus ngelihat kita sudah lecek, capek, letih,
Terus dia cuma pengen, gimana sih nih kolesterolku tinggi banget, coba dong kasih obat yang paten-paten gimana gitu, sebelahku tuh serangan jantung misalnya. Orang-orang kayak gini nih secara tidak langsung memberikan sign, tanda pada kita bahwa mungkin penampilan itu penting. Jadi kita mesti memberi pujian dulu, saya kira tidak terlalu gemuk, pendekatan bahwa penurunan berat badan sekedar 5 kilo aja kan membuat penampilan lebih fresh. Jadi kita akan sama-sama diskusi caranya supaya serangan jantung bisa ditekan semaksimal mungkin gitu. Terus dikasih pertanyaan, apa Ibu setuju? Karena orang-orang tertentu pada tahapan usia tertentu menyukai jika ditanya pendapatnya, karena hubungan dokter sama pasien pun sekarang sudah berubah. Jadi kita tidak menyuruh-nyuruh, tapi kita berdiskusi dan bertanya apa yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, pertimbangan saintifik ya. Pertimbangan saintifik ini pun sangat khusus ya. Kita harus tahu bagaimana diri kita sendiri dan bagaimana siapa yang kita hadapi. Kita itu nggak berhadapan dengan hawa nafsu saja loh. Jadi bukan hanya berhadapan dengan hawa nafsu makanan, tapi kita berhadapan dengan person ya. Mungkin ekonomis, mungkin engineer, microbiologis, kardiologis dan sebagainya. Mereka ini punya value, punya keyakinan, punya kebiasaan yang bertahun-tahun sudah mereka jalani. Jadi kita tidak bisa masuk seenaknya dan langsung gua nih sudah buktiin loh ya. Ini gua nih udah belajar lama-lama baca sekian textbook itu tidak akan mencapai tujuan yang sementara ini kita inginkan gitu loh. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita berhadapan. Mungkin saya memberi contoh ya. Misalnya kalau kita mau memberi penerangan sekadar kepada masyarakat awam atau grup-grup yang kita nggak tahu mereka ini sejauh mana pengetahuannya, bisa dimulai dengan seperti ini. Diabetes mellitus itu penyakit metabolik. Ditandai dengan apa? Gula darahnya naik, hiperglikemi. Akibat dari apa? Karena sekresi insulinnya dan kerja insulinnya terganggu. Itu prevalensinya meningkat dari 30 juta sampai ratusan juta. Misalnya ini, kalau kita nggak tahu, kita mau share sesuatu yang sifatnya awam. Contoh lagi, American Diabetes Association merekomendasikan lifestyle modification itu bagian dari manajemen diabetes. Sementara metabolic syndrome dan diabetes mellitus ini adalah global pandemik yang menyebabkan komplikasi macam-macam, mulai dari kaki diabetes, kemudian penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Contoh 3 mungkin pada scientific society, sesuatu yang sangat khusus, mungkin kita bisa menajamkan apa yang menjadi point of concern mereka gitu ya. Kita sesuaikan, misalnya hiperglisemia ini kan menyebabkan aktivasi dari mTOR ya toh. Kemudian dari aktivasi mTOR ini menjadi central biomarker dan pathway untuk terjadinya penyakit autoimun, cancer, obesity, dan aging. Misalnya bisa dipertajam dari autoimun disease ini akibat dari autoreactivity dari limfosit T. Misalnya seperti itu kalau kita berhubungan dengan misalnya alergi imunologis dokter. Misalnya untuk cancer mungkin dari cancer ini lewat mekanisme karena hiperglisemia ini meningkatkan ekspresi PD-L1. Jurnalnya juga sudah ada. Kemudian menyebabkan obesity lewat mekanisme insulin resisten, misalnya aging lewat chronic inflammation. Jadi bisa disesuaikan dengan siapa berhadapan. Atau dengan gastroenterohepatologis misalnya, kita sebutkan bahwa pengendalian berat badan itu termasuk salah satu treatment pada pasien-pasien dengan GERD misalnya. Dan hiperglisemia ini kebetulan bisa dihambat melalui dikendalikan dengan fasting dan low carb atau ketogenic diet, di mana fasting dan low carb atau ketogenic diet ini saling mendukung satu sama lain. Pasien-pasien yang awalnya menjalani ketogenic diet sangat mudah untuk menjalani fasting.
Dan pasien-pasien yang fasting itu sangat terbantu dengan low carb atau ketogenic diet, di mana fasting ini ternyata mempunyai medical benefits, yaitu dia mempromot autofagi. Jadi autofagi itu proses ketika sel-sel tubuh kita ini repair, memperbaiki diri sendiri. Penemunya itu Prof. Yoshinori Ohsumi, Prof. Jepang yang dapat hadiah Nobel tahun 2016. Jadi untuk sekarang isunya apa sih sekarang? Isunya misalnya corona. Autofagi ini kunci perbaikan sistem imun yang optimal supaya kita lebih fit dalam situasi pandemi. Kemudian gimana sih fokus pada target? Nah, untuk fokus pada target itu kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama appointment, yang kedua komitmen dan support system yang memadai, yang ketiga dibantu dengan ancestral lifestyle. Appointment ini penting, sangat individual dan masing-masing pasien itu beda. Kita nggak bisa tiba-tiba kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk, mak bedunduk datang, pokoknya gini, nggak boleh gitu, langsung tertolak. Jadi gimana sih caranya kita mengubah orang? Jadi kita itu mengubah diri sendiri untuk bisa membantu orang untuk berubah. Jadi memang ada beberapa tipe pasien, jadi jangan baper istilahnya. Ada yang langsung berubah, oh ya dok, ini nah masuk banget ini, dokter mah saintifik banget ya. Saya lihat di textbook dan jurnal, rasanya saya udah pernah baca, nah itu langsung berubah mungkin. Atau, aduh dok, kalau udah lihat wajah-wajahnya dokter mah, wajahnya itu wajah dapat dipercaya misalnya gitu loh. Ya, dia langsung berubah. Ada yang berubah sebagian, dokter mohon maaf, saya tidak bisa langsung berubah. Tapi saya akan berusaha untuk sedikit demi sedikit melalui proses supaya bisa menjadi seperti yang kita harapkan. Ada juga yang nggak mau berubah sampai bertahun-tahun, jadi udah nggak usah nggak usah teriak-teriak, nggak usah apa ya, memang itu nature-nya manusia ya, memang tidak semuanya bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Ini poin penting dalam appointment yang mungkin bisa diperhatikan sedikit ya, mungkin sekadar sharing saja. Dalam appointment ini kita akan menentukan dengan pasien durasi yang diperlukan untuk adaptasi kira-kira berapa lama gitu loh. Biasanya sih pasien itu rata-rata 2 minggu sudah adaptasi, tapi mungkin ada yang memerlukan lebih lama gitu. Jadi kita akan menentukan kira-kira berapa lama. Terus makan apa saja yang di stop lebih dulu. Kalau misalnya biasanya wisata kuliner, lidahnya sangat-sangat advance gitu, komposisi garam, merica, jungkir balik, keju, tipe ini, tipe itu kan tentu saja beda sama orang yang sekedar makan, ya sudahlah makan ini, wah oke aja lah, telur ceplok ada yang seperti itu tuh kan beda juga treatmentnya. Jadi mungkin akan ada diskusi tentang beberapa makanan dan resep-resep yang bisa dikompromikan durante appointment. Terus obat mana yang diturunkan atau di stop, dosisnya itu gimana? Misalnya pada saat pasien-pasien tertentu memang kalau saya pribadi tidak bisa langsung stop. Ada beberapa yang tensinya tinggi sekali sehingga saya harus memakai kombinasi obat yang asalnya 3 macam, saya turunkan dari 2 macam, dari 2 macam turunkan dari 1 macam, dari 1 macam kemudian saya akan memberi selamat pada pasien, kemungkinan 1 bulan lagi kita bisa lepas obat loh, gitu loh. Jadi Bapak nggak perlu ngantri-ngantri buat ketemu saya, nggak perlu dengerin saya ngomel-ngomel panjang pendek, gitu ya. Kita siap-siap ya, sebentar lagi akan ada wisuda, seperti itu. Terus pasiennya kan happy, gitu. Semacam itu, ini udah contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, komitmen dan support system. Ini contoh komitmen. Saya akan menemani Bu, udah digomong gini aja udah seneng gitu. Saya akan menemani Bu selama proses berubah. Kita akan ketemu 2 minggu lagi untuk review. Apa sih yang menjadi kendala gitu. Nanti kalau parameternya sudah baik, nggak perlu kontrol lagi, nggak usah. Jadi kita boleh kontrol kalau ada keluhan yang dirasa mengganggu. Jadi jangan lupa minum, karena di tahap-tahap awal itu nanti akan terjadi dehidrasi kalau lupa minum. Kalau kilaf, segera bertobat, kembali ke jalan yang benar.
Misalnya makan pisang goreng, terlanjur makan, ya sudah, kalau ingat saya, ditaruh aja pisang gorengnya, kemudian kembali ke jalan yang benar, ya, kembali lagi. Jadi seperti membangun bangunan, kalau salah, ya jangan dihancurkan bangunannya, ya berhenti dulu, dilanjutkan lagi, berhenti dulu, dilanjutkan lagi. Support system juga penting gitu, mungkin ada WA group sesama pasien, kemudian saya dibantu dengan rekan-rekan provider amunisi atau makanan Ketovai, kemudian pasangan mungkin bapak atau ibu ini suaminya akan menjalani diet seperti ini, saya mohon kerelaannya untuk menyediakan makanan yang bisa dimakan oleh suaminya misalnya. Dok, saya repot gini misalnya gitu. Ibu bisa sediakan misalnya rendang yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang disiapkan di dalam freezer, yang bisa diambil setiap kali Bapak makan, tinggal ngambil aja satu kotak sekali makan. Jadi itu tidak akan merepotkan saya kira gitu. Jadi ya bisa sekalian masak untuk keluarga, bisa mengkhususkan makanan untuk Bapak khusus, misalnya seperti itu yang terjadi. Kemudian ancestral lifestyle yang mungkin perlu diingatkan sekali lagi, kadang-kadang kita lupa gitu loh. Sudah banyakin puasa, sudah makan rendah karbohidrat, mungkin tidurnya kurang atau aktivitas fisiknya mungkin perlu ditambah, mungkin manajemen stresnya kurang ya. Mungkin bisa saya bahas sedikit. Manajemen stres ini banyak manfaatnya. Stres itu menurunkan sistem imun, apalagi situasi kita ini pandemi. Kalau stres akut berdua tiba-tiba itu si ibu marah-marah mulu ini. Jadi gangguan sistem imun seluler ini penting nih. Kalau pagi-pagi jangan marahin suami, apalagi dia mau pergi kerja, itu gangguan sistem imun seluler gitu ya. Kalau kronik gangguan sistem imun adaptif dan seluler dua-duanya kena. Ya, seperti itu. Jadi mesti manajemen stres. Mungkin lebih banyak berdialog, meluangkan waktu untuk diri sendiri, kontemplasi, mungkin beribadah, mungkin sangat membantu saya pikir. Jadi kalau memang sudah semuanya dikerjakan itu tidak mau berubah. Jadi ada komunikasi kita, kemampuan kita, tingkat keimunan kita itu memang terbatas, dan orang-orang itu memang akan berubah kalau memang dia berpikir dengan sungguh-sungguh dan memang betul-betul terbuka hatinya. Jadi kalau bisa dikutip syairnya Starry Night itu, kita tuh kan mau bebasin gitu, tapi mereka nggak mau gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan beberapa ikhtiar, mungkin mereka mendengarkannya sekarang mungkin. Ya namanya manusia ya, nggak bisa semuanya sama ya. Demikian, terima kasih. Keren. Mantap. Aku tadi udah nyangka bakal ada minimal jurnal, nggak ada loh Mas. Spesialis dalam ini padahal. Enggak, tapi secara jelas nggak Mas? Jelas. Oke. Tapi yang kerennya itu persis kayak Eric Westman tadi yang terakhirnya. Iya. Aku pernah sharing yang itu loh, yang apa? Learning how to ride a bike. Sama. Jadi dia apa namanya? Yang dia lawan itu pasien awam yang benar-benar blank. Terus yang si Eric Westman cuma bilang gini. Pasiennya datang lagi, kan namanya dokter kan dia kadang-kadang kan ketemunya kan nggak setiap saat, dan juga kan mungkin nggak japri yang setiap saat seperti kayak mentor-mentor kita misalnya. Nah, karena kan dia kan punya jam kerja gitu loh. Tapi begitu datang lagi, kok saya nggak berhasil nih, ngomong gitu sama Eric Westman. Saya nggak berhasil dok, berat saya nggak turun, atau nggak keluhan saya nggak hilang. Coba kamu makan apa? Jadi Eric Westman itu menghabiskan waktunya kadang-kadang gitu, membahas apa yang dia makan. Ternyata yang dia salah makan lagi. Oh, ya udah nggak apa-apa. Yuk kita start dari awal. Jadi banyak, atau nggak saya gagal gitu. Saya dalam sehari udah makan karbo, tapi kalau malam saya makan kue. Nggak bisa. Jadi intinya this is going to work if you do it. Maksudnya sesuai dengan aturannya. Kalau kamu nggak sesuai aturan, bakalan balik komplain. Akhirnya
si pasien ini banyak kesalahan, setiap datang banyak kesalahan, ya udah, yuk start ulang lagi. Jadi selalu diajak untuk start ulang lagi. Jadi seperti belajar naik sepeda. Jatuh, ya berdiri, coba lagi. Jangan nyerah. Nah, itulah pentingnya belajar apa-apa gitu. Jadi learning how to ride a bike. Itu dulu aku buat postingan seperti itu karena aku yang paling kena sama aku selama ILCC kemarin ngobrol sama Eric Westman, cara dia ngajarin pasiennya, gue bilang top. Makanya Eric Westman juga kemarin cuma ngasih cari kertas. Jadi kalau yang apa kemarin pas ditanya sama dokter Jojok, aku bilang itu kayak gitu. Kalau dokter kan biasanya suka ngasih resep pantangan. Oh, kamu asam urat, kamu nggak boleh makan ini. Kalau Eric Westman mengasih list makanan yang tidak boleh dia makan, isinya karbo semua. Pantangan. Oh, ini yang nggak boleh. Oh, saya nggak boleh makan kentang, nggak boleh makan sereal, nggak boleh makan ini. Ya, kalau list makanan karbo itu kan nggak boleh makan roti-rotian gitu loh. Iya, ini pantangannya gitu. Kalau Eric Westman caranya gitu. Jadi kayak ya approach-nya bagus sih. Maksudnya mungkin yang tadi dijelaskan sama Mbak Wita bisa bantu para yang non dokter, yang mentor-mentor kita nih, yang secara voluntary helping juga ngasih advice untuk belajar lihat situasi. Kalau misalnya siapa yang dia bantu Japri atau misalnya Japri minta tolong apa, ya mungkin nggak sepro Mbak Wita, tapi at least kita belajar. Oh, kadang-kadang everyone punya masalah apa masing-masing yang kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi ya tetap yang bertanya pun kalau ke mentor-mentor KM juga harus dengan respect. Karena minta tolong. Karena mentor-mentornya nggak ada dibayar loh. Nah, jadi kalau minta tolong juga harus dengan respect. Dan seperti yang aku ajarkan juga ke para FIC, atau ini juga bisa diikuti juga oleh para warrior yang bantu para warrior lainnya yang baru mau mulai. Selalu terapkan 3 hal. Ya. Ini job desk-nya FIC dan juga bisa diterapkan untuk cara kita membantu para newbie-nya. 1, job desk-nya diri sendiri dan keluarga. Kalau masih ada urusan untuk diri sendiri atau keluarga, utamakan itu dulu. Selalu seperti itu. Yang kedua, pekerjaan yang menafkahi. Kalau kondisinya sedang bekerja untuk nafkah keluarga, untuk diri sendiri, itu dulu. Jangan mikirin Japrian, jangan mikirin harus balas ini cepat-cepat, jangan. Ingat ya, diri sendiri dan keluarga, kita paling penting, family number 1. Kedua, pekerjaan yang menafkahi, utamakan itu dulu, karena untuk nafkah keluarga juga penting. Yang ketiga, baru komunitas KF. Kalau selama ini bantu orang di komunitas, bantu Japrian, apa sih yang kamu cari dari bantu orang? Coba apa yang cari? Poin apa sih yang didapat? Dapat apa sih? Menjual apa sih? Nggak ada kan? Yang kamu cari dari ketiga ini sebetulnya secara nggak langsung rasa willingness untuk menolong, gemes, atau pengen meninggalkan legacy, atau mengajak sesuatu, ingin membantu orang lain, tapi akhirnya memotivasi diri sendiri kayak Mbak Ade tadi. Ada kepuasan sendiri. Intinya yang ketiga kamu lakukan ini, kamu cuma dapat pahala, selesai. Dan biasanya kalau untuk mencari pahala, untuk membantu orang lain, ini semuanya menjalankannya ikhlas. Nggak baperan, nggak kesel. Kalau yang 2 ini diutamakan. Ya. Kadang banyak orang yang terlalu fokus di sini karena dia merasa diapresiasi dan gimana, dia mengabaikan keluarga, diri sendiri, kepentingan yang harus dibereskan lebih dulu, terus pekerjaan, gara-gara gue bantuin ini, ngajarin ini, gue jadi dimarahin bos gue, akhirnya malah menumpahkan kekesalannya di poin nomor 3, yang padahal ini cuma ladang mencari amal pahala, selesai. Nah, jadi kalau mau awet, ya kalau aku bilang gini, aku tuh bilang sama FIC-ku, kalau mau awet jadi FIC, nggak bawaannya nggak stres, jangan pernah lepas dari 3 ini. Ya. Pasti kalau ini 2 udah beres, yang ininya menjalankannya dalam kondisi ikhlas, santai, enteng.
Kecuali aku ya, makanya aku nggak kerja. Kalau aku sibuk ngurusin yang lain, selesai deh 3 jam gak ada balesin. Makanya insya Allah kalau di KM ini, kalau aku pribadi all out itu artinya aku memang nggak ada mikirin lain hal. Mungkin kalau orang lihatnya, Mas Tio kayak orang nggak pernah kerja sih gini-gini ya. Memang kalau aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ke customer lagi, nggak bisa kemana lagi. Kalau aku kayak gitu, aku nggak bakal bisa fokus karena terlalu banyak. Jadi aku memang sengaja, kalau aku pribadi, jadi jangan samakan aku dengan FIC. Mereka itu FIC ataupun mentor-mentor lain atau senior yang bantuin orang-orang itu, dia ialah mereka orang yang punya keluarga, punya pekerjaan, bahkan mencari rezeki di tempat lain, dan itu mereka masih mau jelasin ya, dan masih mau bantuin, jelasin, dukung. Wah, harusnya tuh orang kalau yang minta tolong sama mereka itu, harusnya mereka sangat respect sama orang-orang ini yang berjasa, yang mereka mau meluangkan waktu gitu. Jadi jangan mereka yang bantuin malah dikasih pressure. Itu ya kadang-kadang. Nah, yang bantuin ini, orang-orang kita yang bantuin, misalnya senior kita maupun FIT kita, jangan di-pressure karena dia menolong secara voluntary. Itu kunci paling penting. Ini sisi dari member yang baru mau belajar apa-apa, show respect. Show respect untuk minta diajarin, dan yang ngajarin, yang udah punya pengalaman, show compassion, sabaran. Compassion ini mudah muncul kalau 2 yang tadi beres. Biasanya masalah 2 ini kalau nggak beres, malah fokus di ketiga ini, job desk kedua ini beres, compassion kita terganggu. Kita kadang-kadang bawaannya cepet kesel sama kita salah apa-apa gitu. Gitu. Kalau itu tips dari aku ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk membantu para senior yang mau mencari pahala dengan cara menolong orang lain atau membantu orang lain, bantu bimbing. Mudah-mudahan trik-trik seperti itu, termasuk dari yang Mbak Wita tadi kasih juga bagus tuh. Itu trik sebagai dokter, cara dia handle pasien apa-apa. Yes. Kalau itu kan lebih dalam lagi, kalau yang Mbak Wita ceritakan kan maksudnya dia lebih bisa menganalisa dan sebagainya. Itu mungkin nggak semua warrior kita bisa langsung seperti Mbak Wita. Tapi kalau bisa sampai seperti itu, mantap banget. Hebat. Oke, thank you.